Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Onyardi, NPM 1921030417. Saya dari kelas Muamalah I, Fakultas Syariah. Yang terhormat Bapak Muhammad Syakir Al-Kausar selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan ulumul hadis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah perkembangan ilmu hadis. Selama 23 tahun Rasulullah mencurahkan segala aktivitasnya untuk mendakwahkan Islam kepada umat manusia. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Misalnya tentang pentingnya pemeriksaan dan tabayyun terhadap setiap berita yang didengar, atau pentingnya persaksian orang adil dan sebagainya. Dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashidu dawa adli minkum wa aqimus syahadata lillah zalikum azun bihi man kana yu'minu billahi yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'alu majraha, yang artinya, persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil, dan di antara kamu hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran orang itu dengan yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ayat di atas dapat kita simpulkan yang berarti memberikan perintah kepada kaum muslimin supaya memeriksa atau meneliti atau mengkaji berita yang dating, khususnya berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik. Tidak semua berita yang datang pasti diterima sebelum diperiksa. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat Nabi sangat hati-hati dalam periwayatan hadis, karena konsentrasi mereka masih banyak tercurahkan pada Al-Quran. Selanjutnya, ketika mulai terjadi konflik yang memicu munculnya firqah di kalangan kaum muslimin seperti Syiah, Murji'ah, Jamaah, dan pada gilirannya mendorong timbulnya periwayatan untuk pemalsuan hadis-hadis Nabi. Dari usaha ini terbentuklah teori tentang periwayatan, keharusan menyertakan sanad menjadi bagian periwayatan. Hal ini telah dilakukan antara lain oleh Ibnu Syihab Al-Zuhri ketika menghimpun hadis dari para ulama. Ketika Imam Al-Syafi'i menuliskan kitab Al-Risalah, sebenarnya ilmu hadis telah mengalami perkembangan lebih maju, sebab di dalam kitab tersebut telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan, hanya saja masih bercampur dengan kaidah usul fiqh. Demikian pula dengan kitab Di sana telah ditulis pula kaidah yang berkaitan dengan cara menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan, tetapi masih bercampur dengan usul fikih. Artinya, ilmu hadis pada saat itu sudah mulai tampak bentuknya, tetapi masih belum terpisah dengan ilmu lain, belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Demikianlah penjelasan dari saya tadi. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.